papi aku tuh intinya satu, jangan sampai ada setan gitu dalam keluarga. Siapapun orang itu kalau misalkan keluarganya diomongin terus pasti muak mas. Orang tua manapun pasti kalau ngelihat anaknya yang koar-koar terus nggak jelas ngomongin aib keluarga pasti marah. Sangat mengganggu lah mas. Orang tua mana sih yang anak-anaknya diomongin yang nggak bener, yang pas mereka senang, nggak ada kan. Orang tua manapun pasti nggak bahagia melihat anaknya itu dijadikan bahan omongan, ngomongin tentang keluarga besar, rahasia-rahasia yang nggak penting itu diomongin, apalagi yang nggak benar gitu. Itu nggak seneng orang tua manapun. Ini mama masih belum ngomong ya, katanya mereka. Kata mama bilang gitu, ini mama belum ngomong ke mereka ya. Kalau mama udah kadung ngomong, mereka bilang katanya kamu nggak punya sopan santun, nggak punya sopan santun. Jadi mereka tuh apa ke mama, gitu loh. Iya kan, anak tertua lagi di keluarga. Kenapa harus dilebay-lebaykan? Terus katanya attitude. Oke, attitude. Katanya saya melawan seorang tantenya, nggak punya sopan santun. Apakah pernah kalian mencari tahu dari sisi keponakan? Kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa saya bisa berani seperti ini? Dan kenapa saya bisa setegar ini meskipun saya dihujat dengan satu Indonesia, dibenci dengan satu Indonesia katanya? Ya pasti ada alasan tertentu dong. Di sini kenapa semua mencoba untuk membikin kalau katanya Meldi sama mama ini bikin Eyang tambah sakit gitu loh. Sedangkan yang terjadi sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Kondisi papi aku sekarang tetap masih dalam tahap perawatan, masih tetap harus dirawat. 1 minggu bisa 3 kali kalau nggak stabil kondisinya untuk cuci darah. Jadi aku tuh nggak ada waktu untuk ngurusin masalah ini mas. Cuman karena aku sebagai warga negara yang baik, aku harus bisa kooperatif gitu. Jangan sampai menimbulkan fitnah yang tidak-tidak. Kemarin aja sudah ada fitnah bahwa aku sudah jadi tersangka lah, harus ini. Segala sesuatu kan kalau jadi tersangka harus ada gelar perkara dulu, baru gitu kan. Ada tahapan, ada prosesnya. Jadi papi aku tuh kan sekarang untuk cuci darah tuh kan sebelah kanannya yang dibolongin, bagian sininya deket sini kan, daerah sininya. Terus ini ada selang, setiap hari ada itu. Lah nunggu ini kering, dibuka, baru ini ditutup, baru bisa papi aku bisa dibawa kemana-mana. Harus dapat pengobatan yang yang bukan yang layak. Di Jember bukan berarti nggak layak mas. Di Jember rumah sakitnya itu pun juga rumah sakit nomor 1. Cuman kan di sini kondisinya kalau di Jakarta kan pengawasan ke akunya itu lebih tenang gitu. Akunya itu akan merasakan lebih tenang kalau papi itu di sini, karena jujur aku kerja di sini tuh perasaan aku di sana gitu. Aku belum bisa tenang mas. Gitu. Walaupun di situ kita bergotong royong, ada 2 kakakku yang lewat tenaga mereka mau bantu, dan aku di sini yang cari duit. Jadi ada 3 bersaudara, abang aku nomor 2, nomor 3 itu dengan tenaga, yang aku lewat materi. Gitu. Papi aku insya Allah mau aku pindahkan ke Jakarta karena memang kondisinya. Tapi aku mungkin kalau di Jakarta aku akan lebih dekat ya, maksudnya lebih enak mantaunya gitu. Kalau di Jember kan, untuk di Jember kan jujur papi aku masih ada perawatan, jadi masih agak sebelah tangannya ini loh untuk masukin cuci darah, tunggu kering di dadanya. Jadi tunggu kering baru bisa aku bawa ke sini. Mau ke Jakarta? Mau sama aku mau. Pelan-pelan nih, nanti habis di Jakarta aku bawa ke Penang gitu. Karena untuk merayu orang tua itu bukan seperti orang tua yang sakit itu balik lagi kayak anak kecil mas. Gitu, jadi butuh kita ekstra sabar. Jadi aku tuh ngerawatnya pun juga seperti bayi. Gimana caranya supaya mau, ayo sayang yuk ke Jakarta gini. Jadi seperti itu kalau orang tua yang lagi sakit gitu. Lebih manja. Gak, jadi kalau dulu itu mungkin tegas yang gimana, kalau sekarang tuh lebih dikit-dikit nangis, Dewi mana gitu ya, kayak gitu, Neng mana, intinya beliaunya ini yang namanya orang sakit mas, butuh ekstra sabar banget kita ngadepin.
Wah, nggak dihitung, Mas. Mas coba tanya sama mereka-mereka yang mengalami nasib seperti saya. Satu harus bisa harus bisa membantu keluarga besar. Di sisi lain juga harus bisa membiayai orang tua. Sekarang saya mau tanya, kalau misalkan cuman di rumah sakit aja, bukan rumah sakit biasa, ya kan, kelasnya pun juga saya nggak mau kelas biasa untuk orang tua saya. Nggak apa-apa, saya di sini ibaratnya cari duit pagi, siang, malam, tapi yang penting orang tua aku bisa mendapatkan penanganan yang terbaik. Satu hari itu bisa ratusan juta loh untuk biaya rumah sakit, biaya pengobatan orang tua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.